Obat harus dihabiskan, nggak selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nifa dari Jember. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya berdoa kita beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat sejahtera. Jangan lupa follow akunku terlebih dahulu ya teman-teman, untuk selalu dapat info terbaru tentang kecantikan, kesehatan maupun anti-aging. Masih mikir semua obat harus dihabiskan? Ketika kita mendapatkan resep dari dokter, ternyata nggak selalu ya obat itu harus diminum sampai habis. Banyak orang datang ke apotek terus bilang obatnya harus habis kan mbak. Tidak semuanya ya, tapi sebenarnya jenis-jenis obat itu ada yang harus dihabiskan dan yang ketika kita sudah sembuh kita bisa berhenti tidak mengkonsumsinya. Contoh obat-obat yang harus kita konsumsi sampai habis yaitu antibiotik. Kenapa antibiotik itu harus habis? Kalau enggak kita minum sampai selesai, bakterinya bisa resisten sehingga ketika kita sakit lagi kita membutuhkan antibiotik yang dosisnya jauh lebih tinggi lagi. Nah itu akan sangat merugikan diri kita sendiri ya teman-teman. Nah yang kedua, obat untuk melindungi mukosa lambung diminum sampai habis dan itu harus diminum sebelum makan. Contohnya seperti obat golongan suprafat karena dia akan melapisi lambung kita. Ketiga, obat golongan sindrom metabolik seperti jantung, hipertensi dan diabetes harus diminum secara rutin ya teman-teman, sesuai dengan anjuran dokter. Kenapa? Karena ketika kita minumnya tidak rutin, ketika kita terjadi kekambuhan, akan terjadi lonjakan yang sangat merugikan diri kita sendiri, sehingga penanganannya akan jauh lebih lama lagi. Kenapa? Untuk obat-obat sindrom metabolik, diabetes, jantung, dan hipertensi harus diminum rutin setiap hari sesuai dengan resep anjuran dokter ya. Untuk obat golongan paru atau TBC juga harus diminum secara rutin dan tidak boleh lubang satu hari pun agar tidak terjadi resistensi atau MDR atau kekebalan dari bakteri yang ada di TBC itu sendiri. Nah, untuk obat-obat seperti demam, batuk, atau nyeri, kita boleh berhenti kalau sudah tidak ada keluhan atau sudah sembuh dari nyeri ataupun pusing atau panas, itu bisa berhenti. Selalu tanyakan dulu ke dokter atau ke apoteker atau asisten apoteker yang ada di rumah sakit ataupun di apotek-apotek. Nah, coba jujur, teman-teman masih suka habisin semua obat meski udah sehat? Tulis iya atau enggak di kolom komentar ya. Kalau masih bingung, teman-teman bisa datang ke apotek atau ke rumah sakit. Kami sebagai asisten apoteker dan petugas medis Stanakes bisa membantu jelasin mana yang harus dihabiskan dan mana yang nggak perlu. Pernah salah habisin obat atau stop di tengah jalan? Ceritaan di kolom komentarku ya. Jangan lupa follow akunku supaya nggak salah info obat lagi, atau tanya-tanya mengenai obat-obatan, teman-teman bisa ketik di kolom komentarku. Terima kasih sudah menonton videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.